Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaidah As-Salisah. Kaidah yang ketiga yaitu Al-masyaqqatu tajlibut taysira. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Artinya bahwa dalam setiap kondisi sulit, seorang mukallaf mendapatkan fasilitas-fasilitas untuk memudahkan dia dalam menjalankan syariat agama. Jadi ketika dalam keadaan yang sulit, maka mukallaf dalam hal menjalankan syariat agamanya diberi kemudahan-kemudahan agar tetap bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dasar dari kaidah ini adalah pertama ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki pada diri kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan pada diri kalian. Juga ayat yang lain, wama ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak membuat agama ini sebagai sesuatu yang menyulitkan. Atau Allah tidak membuat sesuatu yang sulit dalam agama ini atas kalian, untuk kalian, tidak. Yang kedua, sabda Rasulullah, yaitu pertama bunyinya bu'istu bil hanifiyatis samhati. Aku diutus dengan membawa ajaran agama yang mudah dan agama yang bersih, yang tauhid dan sekaligus mudah. Kemudian di hadis lain Rasulullah juga bersabda, innama bu'istum muyassirina walam tub'asu mu'assirina. Sesungguhnya kalian diutus untuk menjadi orang-orang yang memudahkan, bukan diutus untuk menjadi orang-orang yang menyulitkan. Bahkan banyak hadis lain tentunya yang bunyinya sama. Misalnya inna dina yusrun la yushadad dina ahadun illa ghalabah. Agama itu sesungguhnya mudah. Ya. Bahkan jika ada orang yang mempersulitnya, maka dia sendiri yang akan takluk atau justru tersulitkan. Nah, dari kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir ini, contoh lain misalnya hadis Rasulullah bahwa ketika ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman. Bahkan dipraktekkan secara aplikatif oleh Rasulullah bahwa jika Rasulullah diberi pilihan antara dua hal, maka Rasulullah tidak memilih Rasulullah tidak memilih di antara dua hal tersebut kecuali yang paling mudah selagi pilihan itu tidak berdosa. Jadi Rasulullah bukan cuma mengatakan bahwa dalam kesehariannya beliau akan selalu mempraktekkan hal yang lebih mudah selagi tidak melanggar syariat. Nah, dari kaidah fikih ini kemudian ditakhrij, disarikan seluruh bentuk rukhsah dan juga kemudahan-kemudahan dalam syariat. Yang diantaranya misalnya adalah ulama menyebutkan bahwa ada sebab-sebab yang membuat seseorang memperoleh keringanan dalam hal ibadah. Pertama misalnya, safar, berpergian. Menurut para ulama, berpergian itu menjadi sebab bagi seorang mukallaf memperoleh keringanan. Di antaranya adalah qashar salat dan juga berbuka puasa dan juga mengusap khuf lebih dari sehari semalam bagi orang yang berpergian tadi, dengan syarat berpergiannya adalah berpergian yang jauh jaraknya, yang mencapai 16 farsakh, yang bisa dikonversikan paling tidak 90 km. Nah, safar itu adalah sebab seseorang mendapatkan keringanan. Kenapa? Karena di dalam safar, berpergian,
seorang mukallaf mendapatkan kesulitan. Pertama, dia sulit sholat tepat waktu. Karena misalnya jika orang berpergian dari jam 11, tapi ternyata kemudian estimasi waktu yang diperlukan sampai di sana jam 4, maka dia tidak mungkin sholat duhur tepat pada waktunya. Maka ada solusi qashar sekaligus jamak misalnya. Kemudian bagi orang yang berpergian akan merasa kelelahan, itu adalah kesulitan, maka dia boleh berbuka puasa. Kemudian orang boleh membasuh khuf ketika wudhu ketika berpergian. Maka ini juga menyulitkan karena dalam berpergian itu sulit sekali orang untuk kemudian bisa melepaskan alas kakinya dalam waktu yang lama, kira-kira begitu. Yang kedua adalah sakit. Sakit adalah penyebab seorang mukallaf mendapatkan keringanan dalam menjalankan syariat. Di antara keringanan yang didapatkan oleh orang yang sakit adalah tayammum, ketika dia kesulitan mencari air. Atau juga misalnya eh, orang sakit itu, atau gini, misalnya orang sakit di bagian sikutnya saja, siku yang ternyata ada luka. Nah, bagian lain wudhu, kemudian maka di bagian siku itu dia boleh tayamum misalnya. Kemudian orang sakit boleh misalnya duduk ketika sholat fardu dan juga khutbah Jumatnya ketika dia jadi khotib Jumat. Dan juga orang boleh berbaring ketika dia merasa sakit ketika sholat, juga boleh sambil isyarat, memberi isyarat dengan isyarat sholatnya. Kemudian bagi orang yang sakit yang memang tidak kuat secara fisik, maka dia diperbolehkan menjamak antara dua sholat, menurut pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi. Nah, begitu juga orang yang sakit, maka dia boleh tidak berpuasa ketika bulan Ramadan. Maka orang yang ketika Ramadan misalnya, kalau dia berpuasa dia ada potensi sakit atau bahkan mengancam nyawanya, atau dalam artian berpotensi pingsan misalnya, maka dia diperbolehkan berbuka puasa. Yang ketiga, penyebab seseorang mendapatkan keringanan adalah terpaksa. Dalam keadaan terpaksa, seseorang boleh melakukan sesuatu yang meringankan dia. Contoh misalnya, orang dipaksa meminum khamr, kalau tidak dia akan dibunuh. Nah, maka dia boleh dalam keadaan terpaksa karena ada sesuatu yang mengancam nyawanya. Kemudian juga orang dipaksa mengucapkan kalimat kufur kalau tidak dibunuh. Yang pernah terjadi di zaman Rasulullah, ada 2 sahabat yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Yang satu tidak mau kemudian mati syahid, yang satu pura-pura mau untuk menjaga nyawanya sampai kemudian dilaporkan ke Rasulullah dan dia kembali tetap dalam keadaan Islam. Kemudian yang keempat, lupa. Lupa itu merupakan salah satu faktor yang membuat seorang mukallaf mendapatkan keringanan. Contohnya orang yang lupa bahwa dia sedang puasa Ramadan tiba-tiba berjima dengan istrinya. Nah, karena lupa, maka dia tidak perlu membayar kafarat dan tidak membatalkan puasanya. Begitu juga misalnya orang lupa, dia baru 2 rakaat kemudian dia salam. Nah, dia menyangka dia sudah selesai sholat. Nah, itu tidak apa-apa. Karena hadis Nabi mengatakan, rufi'al qalamu an ummati, diantaranya itu an-nisyan. Nah, yang kelima, al-jahlu, tidak tahu. Tidak tahu mengenai hukum itu menggugurkan dosa. Kenapa? Misalnya begini, dia sholat. Dia tidak tahu kalau makan di dalam sholat itu membatalkan sholat dan puasa. Nah, itu tidak masalah karena dia tidak tahu.
Tapi setelah dia tahu nantinya jika itu kemudian dilakukan lagi baru dia batal. Misalnya anak kecil salat kemudian dia sambil ngomong, atau anak yang baru orang yang baru masuk Islam misalnya mu'alaf, itu tidak masalah. Kemudian yang keenam, al-usr, sesuatu yang sulit untuk sesuatu yang menyulitkan sekaligus kesulitan itu sulit untuk dihindari, alias sesuatu yang umumul balwa, umum terjadi di masyarakat. Misalnya sholat dengan najis yang dima'fu. Dima'fu itu artinya ditoleransi. Contoh dia sholat di sajadah yang ada darahnya nyamuk atau lalat dan seterusnya, atau apa tuh namanya, becekan tanah gitu kan, itu tidak apa-apa karena itu sulit dihindari. Najis-najis yang sulit dihindari seperti najisnya kotoran burung, kalau itu umum di masjid itu, masjid terbuka misalnya, kalau itu sulit dihindari maka itu masuk kategori sesuatu yang menyulitkan yang bisa mendatangkan rukhsah atau keringanan. Yang ketujuh, kurang. Sifat kurang itu bisa seseorang mendapatkan keringanan dalam menjalankan agama. Contoh, kurang itu artinya belum sempurna. Belum sempurna misalnya anak kecil itu tidak ditaklif apa-apa. Orang gila itu tidak diberi taklif atas syariah yang berat-berat. Contoh lagi misalnya termasuk apa namanya, keringanan dalam hal misalnya muamalah, contohnya kebolehan memakai sutra bagi perempuan, atau mohon maaf, eh, kebolehan melihat perempuan ketika khitbah dan ketika proses pembelajaran, dan juga ketika terjadi persaksian dan muamalah. Nah, demikian sebab-sebab atau faktor-faktor mengenai eh, sesuatu yang membolehkan atau mendapatkan keringanan. Nah, dari hal-hal tersebut kemudian para ulama membahas apa saja ketentuan-ketentuan yang bisa dikategorikan kesulitan yang bisa mendatangkan kemudahan. Nah, Imam As-Suyuti kemudian membuat ketentuan. Masyaqqah itu ada dua macam, kata beliau. Yang pertama, adalah masyaqqah yang tidak membuat seseorang pada umumnya harus meninggalkan ibadahnya. Contoh, masyaqqah ketika kedinginan dalam wudhu atau mandi, dan juga masyaqqahnya orang puasa itu pasti kepanasan karena panjang siangnya misalnya, dan juga masyaqqahnya orang berpergian tidak kemudian melepaskan atau membuat orang itu tidak wajib haji. Nah, masyaqqah ini teman-teman bukan masyaqqah yang kemudian menghilangkan kewajiban ibadah dia. Contoh, kalau dingin sekali cuacanya, ya kan, ketika musim dingin, itu bukan berarti misalnya wudhu itu hilang begitu saja, bersuci itu hilang begitu saja hukumnya. Tetap hukumnya ada. Tetap ibadah itu bersucinya ada. Entah itu bisa menggunakan air hangat, entah itu nanti bisa diganti tayamum. Dan sholatnya tetap harus dikerjakan. Begitu juga mandi wajib misalnya. Tadi bisa menggunakan air hangat, air panas misalnya. Kemudian orang puasa, saya batal puasanya karena panas. Bukan karena panas. Karena memang puasa itu di siang hari ya, makanya dia panas. Itu bukan masyaqqah namanya, bukan masyaqqah yang kemudian ibadahnya itu gugur, tidak. Justru itulah esensi dari ibadah puasa, ya dia merasakan kepanasan, merasakan kehausan. Maka tidak masuk akal jika orang batal puasa hanya gara-gara kepanasan. Misalnya hanya gara-gara orang apa namanya, dahaga. Ya memang itulah esensi puasa, harus dirasakan hal seperti itu. Begitu juga haji. Haji itu perjalanannya jauh, perjalanan fisik. Maka bukan gara-gara jauh ke Mekah kemudian haji tidak diwajibkan lagi. Misalnya kira-kira gitu. Yang kedua adalah masyaqqah yang pada umumnya
bisa membuat ibadah itu dilepaskan atau tidak dikerjakan. Nah, tapi yang bagian kedua ini ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling atas, paling tinggi, yang paling pertama yaitu masyakoh yang sangat besar, yang bisa mengancam dirinya. Contoh misalnya, bahwa masyakoh yang membuat seseorang khawatir pada jiwanya, pada anggota tubuhnya, yang ini mengharuskan takhfif dan juga tarkhis, keringanan dan juga rukhsah, dan ini sifatnya pasti. Kenapa? Karena menjaga jiwa untuk menegakkan agama itu lebih utama daripada kemudian membiarkan nyawanya itu kemudian dihilangkan begitu saja untuk melakukan ibadah. Atau misalnya dia melakukan ibadah kemudian dia hilang nyawanya. Contoh misalnya lagi sholat gempa buminya besar lagi, maka sholatnya harus ditinggalkan karena menjaga jiwa yang nantinya kalau nyawa kita terselamatkan, kan nanti kita bisa sholat lagi, menegakkan agama lagi. Tapi kalau disengaja misalnya, nah itu justru kita menghilangkan potensi kesempatan untuk beribadah lagi. Ini masyakoh yang besar yang membuat orang harus melepaskan ibadah itu. Yang kedua, masyakoh khafifah, yang masyakoh yang ringan, yang lebih rendah dari yang tadi, tapi dia mengalami sakit. Contoh misalnya, nah masyakoh ini kadang bisa memberi dia keringanan, tetapi tidak mesti. Contohnya adalah orang merasakan sakit di jarinya atau sakit kepala. Nah, ini tidak berpengaruh sama sekali. Kenapa? Karena kemaslahatan ibadat tetap lebih utama daripada misalnya meninggalkan sholat gara-gara sakit kepala. Nah, yang bisa diobati. Tapi ada pada tingkatan-tingkatan tertentu yang memang misalnya orang bisa gara-gara penyakit yang remeh, bukan yang kecil ini, orang bisa meninggal. Tapi pada umumnya tidak. Pada umumnya tidak. Yang ketiga, masyakoh yang tengah-tengah antara yang tinggi, yang ringan, dan yang ringan tadi. Tetapi tidak juga membuat orang itu melepaskan ibadahnya. Kalau yang pertama harus, yang kedua tidak harus, yang ketiga bisa jadi. Misalnya orang demam, orang sakit gigi. Nah, itu berbeda karena orang sakit gigi bisa sampai malpraktek gitu kan. Itu bisa sampai parah itu kan. Begitu. Misalnya atau juga demam ya bisa Covid dan macam-macam misalnya. Nah, itu mengenai tingkatan-tingkatan masyakoh menurut Imam Asyuti. Sedangkan menurut Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, beliau mengatakan, keringanan-keringanan dalam syariat itu ada 6 macam. Pertama, takhfifu isqat, keringanan yang menggugurkan sebuah ibadah atau perbuatan syariat. Contohnya adalah gugurnya Jumatan, haji, umroh, juga jihad karena ada uzur syar'i. Jika ada uzur syar'i, seseorang bisa menggugurkan sebuah ibadah. Contohnya Jumatan. Kalau orang sakit dirawat ya berarti Jumatannya gugur. Orang sakit hajinya tidak dilakukan di waktu itu, alias dia boleh meninggalkannya. Yang kedua, ada yang namanya takhfif tankis. Takhfif tankis ini keringanan yang mengurangi kuantitas ibadah. Contoh misalnya orang berpergian yang tadinya sholatnya 4 rakaat dikosor jadi 2 rakaat. Nah, keringanannya adalah pengurangan kuantitas ibadah, tapi ibadahnya tetap dilakukan. Yang ketiga, takhfifu ibdal. Takhfif ibdal itu keringanan yang membuat seseorang boleh mengganti jenis ibadahnya. Contoh, yang tadinya wudhu diganti menjadi tayamum. Yang tadinya berdiri dalam sholat diganti duduk ketika sholat, atau rebahan atau isyarat. Atau dalam
kafarat, yang tadinya puasa diganti menjadi memberi makan orang miskin. Nah, itu namanya takhfif ibdal, tapi tidak menghilangkan seseorang, membuat orang meninggalkan perbuatan ibadahnya. Yang keempat, ada takhfifu takdim, keringanan yang membuat orang me- mengawalkan ibadahnya, menjadikan ibadahnya ditaruh di awal. Contoh, jamak takdim. Yang tadinya asar itu di waktu asar, ditakdim karena dia berpergian, mendapatkan keringanan, jadi dilakukan di waktu zuhur atau di waktu hujan deras bagi orang yang terbiasa jamaah. Ini pada waktu itu misalnya, karena masjid itu adalah satu-satunya patokan untuk sholat ya zaman dulu, bagi orang yang terbiasa jamaah ya, ketika hujan deras ya boleh menjamak takdim khususnya. Yang kelima, takhfifu takhir, keringanan yang memperbolehkan seorang mengakhirkan ibadahnya, seperti jamak takhir bagi orang yang berpergian, atau menunda Ramadan, puasa Ramadan bagi yang sakit dan musafir. Begitu juga boleh mengakhirkan sholat bagi orang yang punya kesibukan yang tidak bisa ditunda lagi, atau juga kemudian ada udzur-udzur syar'i. Contoh misalnya begini, mahasiswa itu kan biasanya ada mata kuliah yang kemudian selesainya itu melewati waktu awal sholat. Nah, itu boleh mengakhirkan sholat dalam artian ditunda. Dalam ditunda itu waktunya, tapi harus azam. Nah, ini wajib azam itu bagi setiap mukallaf yang mendengar azan, dia wajib azam di hati, berkehendak kapan dia mau sholat. Ini agak mirip tapi penting dibahas. Yang kemudian yang keenam, takhfifu tarkhis, yaitu keringanan yang membuat orang mendapatkan rukhsah pada hal-hal yang memang sulit kemudian dimudahkan oleh syariat atau Allah, seperti kebolehan memakan bangkai dan berobat dengan sesuatu yang najis. Jadi kebolehan, keringanan ini menyebabkan seseorang memperbolehkan ada rukhsah. Rukhsah itu kan hukum yang diberlakukan ketika ada uzur. Nah, orang pada dasarnya tidak boleh berobat dengan sesuatu yang najis. Tapi karena ada keringanan dan kebutuhan mendesak, maka dia boleh berobat dengan sesuatu yang najis atau dilarang pada umumnya misalnya. Ada juga tambahan dari Imam Al-Ala'i, yaitu yang ketujuh. Kalau Imam Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam itu hanya mengatakan 6, kemudian Imam Al-Ala'i mengatakan 7. Yang ketujuh adalah takhfifu taghyir, keringanan yang memperbolehkan seseorang untuk mengubah sesuatu dalam ibadah. Contoh misalnya sholat khauf ketika dalam keadaan takut perang, itu kan jamaah itu harusnya madepnya satu ke kiblat semua, tapi karena khauf jadi diubah, setengah madep kiblat setengah madep musuh. Itu menurut Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, dan yang ketujuh menurut Syekh Al-Ala'i. Nah, mengenai rukhsah, kemudian ulama membagi rukhsah ke dalam beberapa hal. Misalnya ada rukhsah yang wajib dilakukan, alias keringanan atau fasilitas yang harus dilakukan oleh seorang mukallaf. Contoh, memakan bangkai bagi orang yang tidak menemukan apa-apa untuk dimakan, yang kalau tidak memakan bangkai itu dia nyawanya terancam. Begitu juga orang yang harus buka puasa, kalau tidak dia mati misalnya, dan seterusnya lah. Pokoknya keadaan-keadaan keringan yang membuat orang harus melakukan rukhsah. Yang kedua, rukhsah yang disunnahkan, seperti qashar dalam perjalanan. Qashar dalam perjalanan itu sebenarnya bagi orang yang bisa, kan qashar itu kan sifatnya hukumnya mubah. Orang boleh tidak qashar sebenarnya. Tapi apakah dia yakin bisa tepat waktu sholatnya jika tidak qashar? Makanya disunahkan dalam hal ini rukhsahnya boleh
melakukan qashar. Berdasarkan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir, Imam Asy-Syafi'i kemudian menurunkan kaidah, misalnya di antaranya adalah menurunkan kaidah dari kaidah ini adalah idza dhaqal amru ittasa'a. Ketika suatu hal itu menjadi sempit, maka luaskanlah. Jadi ketika seseorang dalam keadaan sesak, sempit, maka harus cari jalan keluar yang luas. Misal, ketika seorang perempuan yang tidak menemukan walinya untuk berpergian, mahramnya, maka si wali boleh mengutus orang lain sebagai orang yang mendampingi perjalanan si perempuan tersebut. Dalam sebagian khazanah hukum Islam itu ada pendapat bahwa seorang perempuan itu tidak boleh keluar sendirian tanpa mahram, tanpa wali. Maka seorang wali ini kan mendesak nih pergiannya, maka diluaskanlah. Solusinya harus dicari solusinya, yaitu ketika perempuan harus berpergian tapi keadaan dia sulit, tidak ada wali yang bisa mengantar dan menemaninya, maka sang wali boleh mengutus orang lain untuk menjadi orang yang menemani perjalanannya. Kemudian yang kedua, kaidah idza dhaqal amru ittasa'a adalah jika ada suatu wadah gerabah gitu yang biasa digunakan untuk pupuk, maka boleh untuk wudhu, digunakan juga untuk wudhu jika tidak ada wadah lain. Yang ketiga, misalnya jika ada lalat menempel di kakinya yang kemudian membawa najis, maka najisnya dima'fu atau ditoleransi. Nah, tadi kan idza dhaqal amru ittasa'a, maka ada lahir kaidah sebaliknya, idza ittasa'al amru dhaqa. Jika keadaannya luas, maka persempitlah. Jadi ketika seseorang sudah mengalami keluasan dalam menjalankan syariat, maka dia harus persempit lagi ke keadaan yang sebenarnya. Seperti misalnya orang tidak boleh banyak bergerak ketika sholat. Tapi jika untuk dihindari susah maka diperbolehkan. Tetapi dalam jumlah banyak, orang tidak boleh banyak bergerak ketika sholat. Jadi orang dalam sholat itu tidak boleh banyak bergerak. Tapi jika terpaksa, boleh bergerak, tapi itu pun tidak boleh terlalu banyak. Demikian kaidah al-masyaqqah idza dhaqal amru ittasa'a dan sebaliknya. Nah, itu kaidah al-masyaqqatu at-tajribu at-taysir. Dalam contoh hukum perdata misalnya, hukum perdata itu menganut asas fleksibilitas dan keleluasaan. Yang kedua, keadilan hukum harus dikedepankan daripada kepastian. Kemudian pembatasan-pembatasan yang telah diatur undang-undang tidak dapat diabaikan atau dinyatakan sebagai masyarakat atas kepentingan subjektif individu. Misalnya, penerapan hukumnya adalah pengabaian larangan hukum dapat dilakukan seseorang yang menghadapi kesulitan objektif, bukan kesulitan subjektif.